Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi mengenai tindak nyata pengembangan organisasi melalui inovasi digital pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Padang. Mana anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Ahmad Fauzan, yang kedua saya sendiri Khalidia Haya Balkis, yang ketiga Marfia Reren Sisri, keempat Najwa Farhana Izan, dan yang kelima Wirezian Fadila. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Najwa. Kepada Najwa disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi tentang tindak nyata pengembangan organisasi melalui inovasi digital pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPM PTSP Kota Padang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien, sehingga birokrasi pemerintah tidak lagi dapat bergantung pada sistem konvensional yang lambat dan berbelit. Kondisi ini mendorong organisasi publik untuk melakukan pembaruan melalui pemanfaatan inovasi digital sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kerja organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Padang memiliki peran strategis sebagai pintu utama pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah. Kompleksitas proses perizinan yang melibatkan banyak tahapan dan aktor menuntut adanya sistem pelayanan yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, DPM PTSP Kota Padang menerapkan berbagai inovasi digital seperti sistem perizinan online, digitalisasi data, dan e-office guna menyederhanakan proses pelayanan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Penerapan inovasi digital tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelayanan, tetapi juga mempengaruhi pengembangan organisasi, termasuk perubahan struktur kerja, budaya organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia. Transformasi digital menuntut pegawai untuk lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada kinerja. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana tindak nyata pengembangan organisasi melalui inovasi digital diterapkan di DPM PTSP Kota Padang, serta dampaknya terhadap efektivitas kerja dan tata kelola internal. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk dan implementasi inovasi digital yang dilakukan oleh Dinas DPM PTSP Kota Padang dalam mendukung pengembangan organisasi. Yang kedua, ada faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan inovasi digital di lingkungan DPM PTSP Kota Padang. Dan yang terakhir, ada bagaimana dampak penerapan inovasi digital terhadap proses pengembangan organisasi, khususnya dalam meningkatkan efektivitas kerja dan tata kelola internal di DPM PTSP Kota Padang. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jua. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis bentuk dan implementasi inovasi digital yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Padang dalam mendukung proses pengembangan organisasi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan inovasi digital di lingkungan DPMPTSP Kota Padang. Yang ketiga, untuk mengevaluasi dampak penerapan inovasi digital terhadap pengembangan organisasi, khususnya dalam meningkatkan efektivitas kerja dan tata kelola internal di DPMPTSP Kota Padang. Selanjutnya, landasan teori yaitu yang pertama, teori pengembangan organisasi. Teori pengembangan organisasi memandang organisasi sebagai sistem sosial yang dinamis, sehingga perubahan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pengembangan organisasi tidak hanya mencakup perubahan struktur dan prosedur kerja, tetapi juga perubahan sikap, perilaku, nilai, dan budaya kerja pegawai. Dalam konteks organisasi publik, pengembangan organisasi menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan adaptasi birokrasi terhadap tuntutan lingkungan, termasuk tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya,
Konsep penelitian tindak nyata atau PTN yaitu penelitian tindak nyata merupakan pendekatan penelitian terapan yang berfokus pada penyelesaian masalah nyata melalui tindakan langsung yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis. PTN dilaksanakan melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Dalam pembelajaran berbasis proyek atau PJWL, PTN berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata, sehingga menghasilkan perubahan konkret pada sistem kerja, peningkatan kerja, serta pengembangan kapasitas organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wirezian. Kepada Wirezian, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan bagian landasan teori, yaitu konsep inovasi digital. Inovasi digital dalam sektor publik ini merupakan proses pembaruan pelayanan dan mekanisme kerja birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi digital ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan inovasi digital ini tidak hanya menghasilkan sistem atau aplikasi yang baru, tetapi juga mendorong perubahan pola kerja, budaya organisasi, serta cara pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dalam pelayanan perizinan, inovasi digital menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas organisasi. Baik, untuk metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tindak nyata pengembangan organisasi melalui inovasi digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Padang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap proses, makna, dan dinamika implementasi inovasi digital dalam konteks organisasi publik. Fokus penelitian ini diarahkan pada bentuk implementasi inovasi digital, dampaknya terhadap efektivitas kerja, serta perubahan tata kelola internal organisasi. Dan data penelitian kami ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris DPM PTSP Kota Padang dan pegawai yang terkait. Nah, serta observasi langsung terhadap proses pelayanan dan penggunaan sistem digital. Lalu untuk data sekunder ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa SOP pelayanan, peraturan perizinan, laporan kinerja, data perizinan, dan literatur terkait yang dalam pengembangan organisasi dan inovasi digital. Dan analisis data dalam penelitian kami dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka teori yang digunakan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzan. Kepada Fauzan, silakan. Baik, ini terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan. Yang pertama itu mengenai bentuk dan bentuknya inovasi digital. Pertama itu bentuk inovasi digital. BNPTSP Kota Padang menerapkan berbagai bentuk inovasi digital dalam pelayanan perizinan dan pengenalan modal sebagai bagian dari pengembangan organisasi. Inovasi tersebut meliputi penerapan sistem online single submission atau OSS, portal perizinan elektronik lokal, aplikasi tracking perizinan, sistem e-dokumentasi, serta dashboard monitoring kinerja berbasis data real-time. Nah, penerapan sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan alur pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses perizinan yang sebelumnya bersifat manual dan berlapis. Yang kedua itu mengenai implementasi dalam organisasi. Implementasi inovasi digital tidak hanya fokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga diiringi dengan penyesuaian proses kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. DMPTSP Kota Padang melakukan pelatihan rutin bagi pegawai, pendampingan penggunaan sistem, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, inovasi digital menjadi bagian integral dari sistem kerja organisasi yang mendukung efektivitas dan pelayanan dan perubahan budaya kerja menuju birokrasi modern. Dan itu faktor pendukung dan faktor terhambat. Yang pertama itu faktor pendukung. Penerapan inovasi digital di DPNTS Kota Padang didukung oleh regulasi yang kuat, khususnya kebijakan nasional dan daerah terkait sistem perizinan elektronik.
dukungan pimpinan, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta program pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Selain itu, strategi sosialisasi, multi-channel, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan turut mempercepat penerimaan inovasi digital oleh masyarakat. Yang kedua itu faktor penghambat. Nah, di sisi lain, penerapan inovasi digital masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Rendahnya literasi digital, sebagian masyarakat gangguan sistem OSS pusat, keterbatasan SDM yang memiliki kompetisi teknologi, serta kendala infrastruktur menjadi tantangan utama. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memerlukan teknologi, tapi juga kesiapan organisasi dan penggunaan secara menyeluruh. Sekian materi dari saya tunjukkan kepada moderator. Terima kasih kepada Concern. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reren. Kepada Reren, silakan. Baik, semua terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dampak inovasi digital eh, terhadap pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu dampak terhadap efektivitas dan tata kelola. Penerapan inovasi digital memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas kerja dan tata kelola internal TPMPSTSP Kota Padang, yaitu waktu penyelesaian perizinan menjadi lebih singkat, transparansi, proses meningkat, serta akuntabilitas pegawai yang dipantau melalui sistem digital. Digitalisasi juga mengurangi beban administrasi manual sehingga pegawai dapat lebih fokus pada pekerjaan yang bersifat strategis. Next. Yang kedua yaitu dampak terhadap pengembangan organisasi. Selain itu, inovasi digital juga mendorong terjadinya transformasi budaya organisasi menuju pola kerja yang lebih adaptif, profesional, dan berbasis kinerja. Kompetensi digital pegawai meningkat, koordinasi antar unit menjadi lebih efektif, serta cita organisasi sebagai instansi pelayanan publik yang modern semakin menguat. Dengan demikian, inovasi digital berperan sebagai katalis utama dalam pengembangan organisasi DPMP TSP Kota Padang secara berkelanjutan. Terakhir yaitu kesimpulan, penerapan inovasi digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kota Padang terbukti lebih efektif dalam mendukung pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi sistem perizinan berbasis digital mampu menyederhanakan proses kerja, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendorong perubahan budaya kerja pegawai menjadi lebih adaptif dan profesional. Meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, inovasi digital telah menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan organisasi publik yang modern, responsif, dan berorientasi pada kinerja. Mungkin sekian pemaparan materi saya akan berikan kepada moderator. Sembilan. Di akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.